Inilah Heri, lahir di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tanggal 17 Agustus tahun 1992. Ia memulai karirnya sebagai jurnalis di salah satu media ternama di Sulawesi Selatan. Selama dalam perjalanan karirnya sebagai seorang jurnalis, berbagai tantangan telah ia jalani. Di tahun 2021 nasib baik tertuju kepadanya, di mana ia lolos seleksi menjadi seorang aparatur sipil negara pada formasi pustakawan. Hingga saat ini Heri memulai karir barunya di salah satu kantor pemerintahan Kota Parepare sebagai pustakawan ahli pertama. Ikuti perbincangannya di program Cerita Inspirasi, persembahan TV Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tangguh, salam sehat semua. Apa kabar para penonton setia TV Pare on YouTube channel. Kali ini ada segmen program video inspirasi di mana bintang tamu kita kali ini akan menceritakan sedikit pengalamannya. Jadi dia berlatar belakang seorang jurnalis dan dia memilih untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Kali ini kita akan bercerita bagaimana mengapa dia merubah nasib untuk menjadi seorang ASN dan apakah dunia jurnalis yang dia tekuni pada saat itu kemungkinan tidak menjanjikan. Jadi untuk lebih lengkap dan lebih memberikan kita inspirasi, kita akan berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Kita mau cerita-cerita nih bro. Ya. Kabarnya Bro Heri ini adalah seorang berlatar belakang jurnalis. Ya, jurnalis. Betul? Ya, pada masanya. Beberapa tahun yang silam. Ya, terus? Sempat bergelut dalam dunia jurnalis. Saya kurang lebih 4 tahun aktif dalam kegiatan jurnalis sejak 2016 hingga 2020. Dan sekarang banting setir menjadi salah seorang aparatur sipil negara di lingkup Sulawesi Selatan. Kalau jurnalisnya di media apa sebelumnya? Disebut ya? Nggak usah di. Atau saya di media online. Media online. Cetak dan online. Ternama di. Oh, ternama di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Wah, luar biasa bapak ini. Ya, terus itu kenapa bisa mau merubah nasib menjadi seorang ASN? Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin kalau alasan realistisnya, saya di jurnalis kan sudah habis kontrak di media ternama itu. Sudah habis kontrak dan kemudian mungkin kantor butuh penyegaran karyawan baru atau SDM yang lebih muda, mungkin lebih baru. Akhirnya terjadi rolling pada saat itu. Dan saya tidak masuk salah satu daftar yang di rolling. Saya tidak masuk dalam daftar yang diperpanjang kontraknya. Kasihan kau. Mungkin karena alasan tertentu. Mungkin juga karena ketahuan ya. Kemarin saya ketahuan bahwa daftar ASN mungkin akan mempengaruhi profesionalitas saya dalam menjalankan tugas. Jadi tidak masuk dalam daftar diperpanjang kontraknya. Jadi itu. Sebenarnya kalau secara naluri masih ingin. Seandainya diperbolehkan merangkap menjadi jurnalis sekaligus sebagai ASN, saya siap untuk melakukan itu. Tapi karena aturan itu tidak membolehkan itu. Kenapa harus memilih ASN? Kenapa harus memilih ASN? Alasannya sebenarnya sih secara realistisnya, background pendidikan saya kan ilmu perpustakaan. Nah, karena saya kuliah di ilmu perpustakaan, idealnya dan realistisnya itu saya harus bergelut juga sesuai dengan background pendidikan yang saya geluti. Dan kebetulan kalau jurusan ilmu perpustakaan ujung-ujungnya kan sinkronnya kan pustakawan. Dan ada ruang untuk itu, kenapa tidak saya coba? Intinya realistisnya saya harus bergelut dengan background pendidikan yang saya dalami, karena sesuatu yang diserahkan kepada bukan ahlinya itu kan kata orang ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi kalau sinkron kemampuan kita dengan profesi yang digeluti, insya Allah akan berjalan baik-baik saja. Jadi menurut saya itu alasan sederhananya. Saya orang perpustakaan, jadi saya harus mengabdi dalam dunia perpustakaan. Ini kan
Heri sudah menjadi seorang ASN, Ya. berarti sudah di bawah apa namanya di bawah atasan. Iya, iya. Pasti kan beda cara kerja di lingkup pemerintahan dengan lingkup di waktu masih jadi jurnalis. Iya, toh. iya, beda. Di waktu jadi jurnalis kan pasti kalau seorang jurnalis pasti sorot kiri kanan, Iya, iya, iya. pemberitaan, apa segala macam. Pasti Heri juga pernah mungkin alami seperti itu waktu bekerja seorang jurnalis. Nah, bagaimana Anda di status sekarang menjadi ASN sebelum waktu Anda menjadi jurnalis? Dulu kan pasti mungkin sorot pemerintah. Iya, Nah, iya, sekarang bagaimana statusnya Anda? Ya, harus mengubah pola pikir sebenarnya. Dulu kan waktu menjadi seorang jurnalis, pola pikir yang cenderung digunakan oleh seorang jurnalis itu kan berpikir berbasis problem, berbasis masalah. Jadi ujung-ujungnya mengkritik sebuah permasalahan, mengontrol sebuah permasalahan. Nah, ketika saya masuk dalam jajaran pemerintahan, otomatis saya tidak boleh sepenuhnya menggunakan pemikiran berbasis masalah. Jadi saya harus pindah ke arah pola pikir yang lain. Yang saya gunakan saat ini adalah berpikir berbasis aset. Apa potensi yang dimiliki di tempat kerja kita, itu yang dikembangkan. Jadi tidak menyorot masalah, kita menyorot potensi, menyorot aset. Nah, di perpustakaan saya pikir banyak aset, banyak potensi yang bisa dikembangkan tanpa terlebih dahulu menyorot problem-problem yang dianggap hendak ingin diselesaikan. Tetap kita akan sorot problem, tapi prioritas menyorot aset dulu, potensi. Jadi saya sekarang itu, pola pikir saya itu sekarang dalam dunia ASN, saya tidak berbasis problem lagi menyelesaikan sebuah masalah, tapi berbasis aset, melihat potensi. Pola pikir jadi menyorot aset lagi. Misalnya kalau menyorot aset untuk pengembangan. Iya, pokoknya apa yang bisa dikembangkan di kantor itu kita dorong. Jadi tidak lagi berbasis problem, apa masalahnya, tidak lagi seperti itu. Ini kenapa begini? Sedapat mungkin dihindari itu. Kita berupaya mencari solusi dari potensi yang ada di tempat kerja kita. Oke. Jadi Heri ini boleh dikatakan sudah masuk dalam zona nyaman mungkin kali seperti itu. Karena kalau tantangan sebagai seorang jurnalis lebih tantangannya lebih luar biasa dibanding dengan menjadi seorang ASN. Mungkin karena kalau seorang ASN itu mungkin yang menjadi alasan mengapa saat ini ASN menjadi populer. Jadi masyarakat masih minatnya tinggi untuk menjadi seorang ASN. Kira-kira kalau analisa kenapa itu? Jadi beberapa paradigma yang muncul bahwa menjadi seorang ASN itu kerjanya santai, terima gaji tiap bulan, ngeri. Pensiun dapat gaji bulanan. Nah, kalau Anda seorang jurnalis, mungkin tidak Anda rasakan seperti itu mungkin. Apakah itu menjadi alasan Anda memilih untuk menjadi seorang ASN ataukah tidak memilih pekerjaan, misalnya bekerja di perusahaan lain ataukah menjadi entrepreneur? Sebenarnya setiap profesi memiliki risiko yang berbeda-beda. Tidak bisa kemudian mengklaim bahwa profesi inilah yang kemudian lebih luar biasa perjuangannya dan lain sebagainya. Kalau saya memiliki porsi yang berbeda dan tupoksi yang berbeda, termasuk soal ASN. Bagi saya isu yang mengatakan bahwa ASN itu enak kerjanya, ASN itu santai-santai saja, menurut saya isu-isu yang tidak layak untuk diumbar. Kenapa? Karena secara kerja di lapangan idealnya seorang ASN itu berat kerjanya loh. Dia pelayan publik sebenarnya. Termasuk di pustakawan ini, tugas pustakawan ini kalau secara umum dia bertanggung jawab terhadap minat baca masyarakat. Ketika minat baca masyarakat rendah, salahkan pustakawan. Jangan salahkan lain, salahkan pustakawan. Apa yang dilakukan oleh pustakawan sehingga minat baca masyarakat ini rendah, dipertanyakan semua itu. Harusnya kalau kita berpikir ideal, maka seluruh profesi itu memiliki tanggung jawab yang berbeda, memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
saya tidak berani mendikotomikan bahwa profesi ini jauh lebih besar perjuangannya dibandingkan dengan promosi lain. Menurut saya masing-masing punya profesi yang berbeda yang saling melengkapi menurut saya. Tapi apakah paradigma yang muncul di masyarakat seperti itu memang benar atau tidak? Apa itu? Ya. Kalau saya sih mungkin dalam setiap profesi ada oknum di dalamnya. Mungkin yang melakukan itu adalah oknum. Ada beberapa ASN yang kemudian tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, santai-santai saja, formalitas kerjanya dan tidak memikirkan output di balik kerjanya, sehingga muncullah paradigma itu di tengah masyarakat karena ada oknum ini dan mungkin jumlahnya banyak, tapi tidak bisa kita generalis, tidak bisa kita mengklaim secara umum bahwa ASN begitu. Sama dengan jurnalis kan banyak oknumnya. Saya bergelut di jurnalis dan saya bisa mengklaim bahwa jurnalis itu banyak oknumnya, sehingga mencederai jurnalis-jurnalis lain yang kemudian masih eksis dalam jalan yang lurus. Ya kan seperti itu. Kalau di tempat saya dulu waktu saya menjadi jurnalis, luar biasa, oknum jurnalis itu banyak sekali. Bahkan ada klaim secara umum juga bahwa jurnalis itu ujung-ujungnya minta uang kan. Ada juga itu. Sebagaimana klaim bahwa PNS itu santai-santai. Padahal kalau mau berpikir ideal, PNS berat kerjaan, pelayan publik dimanapun itu kalau saya. Kalau persoalan waktu di media, kan kembali ke tadi persoalan salary-nya mungkin berbeda. Iya. Salah satu menjadi alasan masyarakat mungkin persoalan salary yang terlalu mudah untuk didapatkan itu tadi persoalan tiap bulan dapat salary. Iya. Tapi kalau dipikir salary lebih tinggi di perusahaan swasta atau di ASN? Harusnya ekonomi secara salah salary bagaimana? apanya? Mungkin menjadi daya tarik salary. Sensitif ini kalau bahas gaji. Oh, sebenarnya kalau bicara soal itu tergantung medianya. Kalau media tempat saya dulu berproses, alhamdulillah menjanjikan sebenarnya. Kalau secara nominal angka, alhamdulillah menjanjikan. Bahkan setiap ada momentum seperti Idul Fitri, Idul Adha itu ada istilah THR juga. Artinya gaji dua kali lipat dari sebelumnya. Artinya tetap dimanjakan juga sih sebenarnya kalau dari sisi angka. Jadi gaji sudah terima? Ini belum tanggal baru tuh. Waktu jadi jurnalis. Tapi saya salut sama Bro Heri ini karena kenapa? Dia seorang mantan jurnalis, kemudian satu kali mendaftar sebagai seorang calon ASN dan satu kali itu dia lolos. Satu kali lulus. Satu kali mendaftar, satu kali lolos. Alhamdulillah. Ini perlu memang kita tahu apa yang sebenarnya menjadi tips mengapa dia bisa satu kali mendaftar dan lolos. Mungkin ada pakai-pakainya ataukah sima-sima atau mantra-mantra. Nah, sementara ada orang yang sudah 5 kali sampai 7 kali mendaftar tidak pernah lolos. Nah, kalau yang Heri ini satu kali mendaftar lolos. Apa sebenarnya yang Heri lakukan? Apa ya? Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, bahwa dalam mencapai sebuah tujuan ada dua hal yang harus disinkronkan. Yang pertama kan ikhtiar, yang kedua doa. Dua hal inilah yang kemudian harus senantiasa dilakukan agar supaya bisa tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, kalau ada orang yang kemudian tidak mencapai tujuannya, saya yakin ada yang salah dalam proses dua ini, ikhtiar dan doanya. Kalau bukan ikhtiarnya yang salah, doanya. Atau sebaliknya, gencar doanya berat ikhtiarnya yang kurang. Jadi selalu kita melakukan introspeksi diri dalam hal pencapaian tujuan, termasuk pencapaian tujuan menjadi ASN, menjadi apapun itu, menjadi polisi, kayak menjadi apapun itu. Kalau basisnya pencapaian tujuan, selalu introspeksi ikhtiar kita dan juga doa kita. Karena itu intinya dua itu. Dalam segala ranah apapun, pencapaian tujuan apapun, ketika ikhtiar dan doa ini senantiasa berjalan beriringan,
maka akan tercapai tujuan itu. Oh, masuk ke tips reani ya, ke rohani. Iya, soal ini, soal spiritual ini. spiritual. Keyakinan saya dalam hal spiritual itu dua hal itu harus sejalan. Tidak boleh ada yang kemudian egois di antara dua ini. Saya mau ikhtiar saja deh, tidak usah berdoa. Atau sebaliknya, saya mau berdoa saja, tidak usah ikhtiar. Jadi itu tidak ada strategi lain yang dilakukan selain melakukan itu saja sih ikhtiar dalam hal ini kan belajar, latihan soal. Kalau saya perbanyak latihan soal. Iya. Apalagi sekarang lagi PNS lagi terbuka. Iya. Mungkin saya sarankan latihan perbanyak latihan soal. Sampaikan kepada yang sempat menonton channel ini, mungkin ada tips yang akan diberikan oleh Saudara Heri yang satu kali mendaftar dan lolos menjadi abdi negara di salah satu di kota Parepare. Ya. Mungkin ada sedikit yang kalau saya idealnya latihan soal itu 2 bulan. Kalau saya sebelum mulai belajar itu 2 bulan sebelum tes dimulai. Saya sudah genjot belajar mulai dari membaca sampai ke latihan soal. Tapi di antara dua hal ini saya lebih dominasi latihan soal. Setiap ada soal yang muncul di medsos, di Google atau dimanapun itu, saya coba kerja dalam. Tapi tetap belajar juga. Tetap belajar. Tapi ini yang mau dipertemukan, ada yang tidak pernah belajar tapi lolos jadi ASN. Ada ya? Ada. Biasa ada dapat, dia biasa saya tidak pernah belajar tapi lolos jadi ASN. Yang belajar sampai berapa berbulan-bulan tapi tidak lolos ASN. Iya, ada memang kekuatan tertinggi di balik. Luar biasa. Sebab akibat kan ada inayatullah, sesuatu hal yang tidak bisa dideteksi anunya tuh secara ilmiah. Tapi murni ya, murni ya. Kalau saya murni dong. Murni ya. Tidak jadi, ada 0 rupiah pun. Jadi teman-teman yang sempat mendaftar ASN jangan curiga bahwa lolos ASN itu ada pungutan liar apa. Ini tidak ada, ini murni. Jadi dia mendaftar satu kali dan lolos. Betul ya? Betul. Di tempat kerja pun banyak yang curiga. Kau bayar berapa masuk? Mungkin sudah menjadi mindset bahwasanya orang yang lolos ASN, kepolisian, tentara itu cenderung dengan sogok menyogok. Padahal sebenarnya sejak era kepemimpinan Jokowi itu CAT luar biasa. Iya, CAT diberlakukan, alhamdulillah sudah tidak ada. Murni semua. Kalau menurut sepengetahuan saya, karena saya ngalami betul-betul murni dan tanpa sepersen pun dipungut biaya. Luar biasa. Ya, luar biasa perbincangan kita hari ini dan sangat inspiratif, berikan informasi tentang bagaimana seorang latar belakang jurnalis sehingga bisa jadi seorang ASN. Dan nantikan cerita-cerita inspirasi kita selanjutnya hanya di TV Pare.